Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Syukur untuk pemberi nikmat yang tidak terkira, memberikan kasih sayang yang tidak terhingga. Dialah Maulana Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Jawadul Karim, yang memberikan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung. Namun pantas kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara nikmatnya adalah kembali di kesempatan hari ini diperkenankan kita oleh Maulana Subhanahu wa ta'ala untuk duduk di majlis yang berusaha kita untuk memahami kitabnya, untuk mengamalkan wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kehidupan seorang muslim adalah berusaha untuk meneruskan keilmuannya terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Senantiasa seorang itu dikatakan orang yang cerdas apabila dia terus belajar. Dan tatkala dia sudah mulai berhenti belajar, maka saat itu dia menjadi insan yang jahil. Berkata seorang tabi'in yang mulia, Sa'id ibn Jubair rahimahullah, beliau mengatakan, la yazalur rajulu aliman ma ta'allam. Senantiasa seorang itu dikatakan alim tatkala dia terus dan terus belajar. Fa idza taraka ta'allum, ketika dia meninggalkan proses belajar, wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima indah, dan dia mengira dirinya sudah cukup dan sudah penuh ilmunya, fa huwa ajhalu ma yakun, maka dia adalah menjadi insan yang sangat jahil. Maka senantiasalah belajar, karena ciri-ciri orang yang cerdas dan pintar dan pandai adalah tidak berhenti belajar. Hari ini kita masuk halaman 148 dari buku pegangan kita Fawaidul Fawaid, kitab Al-Fawaid yang ditahqiq oleh Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah. Hari ini kita akan belajar tentang atau membaca, mengambil sedikit rahasia dari surah Al-Fatihah Ummul Kitab, yang mana di sini Al-Imam Ibnul Qayyim tidak menjabarkan surat ini dengan panjang lebar. Padahal beliau Al-Imam Ibnul Qayyim punya buku yang berjilid-jilid hanya membahas ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manarijus Salikin itu membahas tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berjilid-jilid. Tetapi dalam pembahasan Al-Fawaid, beliau membawakan kelengkapan surah Al-Fatihah, tetapi beliau hanya membahas secara singkat saja rahimahullah. Kita baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, para ulama berselisih apakah dia bagian dari surah Al-Fatihah ataukah tidak.
Tetapi wallahu a'lam bissawab, pendapat yang kami pilih untuk saat ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak termasuk dari surah Al-Fatihah, hanya saja dia ditulis bagian dari surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Dialah yang pengasih lagi mengasihi hamba-hambanya. Maliki yaumiddin. Dia adalah Malik, Raja, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mengaturkan permohonan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau, yaitu bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan setelah beliau memaparkan surah Al-Fatihah, beliau sebutkan bahwasanya manusia itu memiliki dua kemampuan, dan semua manusia memiliki dua kemampuan ini, tidak terkecuali. Walaupun kemampuan mereka dalam hal ini berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Manusia memiliki dua kemampuan dalam dirinya, kemampuan berfikir dan kemampuan beramal. Maka setiap kita memiliki dua kemampuan ini. Dia diberikan oleh Allah Rabbul A'la kemampuan untuk berfikir, menggunakan akal yang Allah berikan, menggunakan kalbu yang Allah anugerahkan. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk beramal. Dan beliau mengatakan kebahagiaan manusia hanya bisa diraih secara utuh dengan kemampuan berfikir yang sempurna dan beramal yang sempurna pula. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dua kemampuan manusia, yaitu kemampuan berfikir dan kemampuan beramal. Maka dari sini ma'asyarul muslimat, kita dapatkan dari dua kemampuan ini, dari dua kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia ini, maka manusia itu terbagi menjadi empat golongan. Manusia itu terbagi menjadi empat golongan. Golongan pertama adalah manusia yang memiliki kesempurnaan dalam kemampuan berfikir dan kesempurnaan dalam kemampuan beramal. Memiliki kesempurnaan dalam kemampuan berfikir dan kesempurnaan dalam kemampuan beramal. Dan orang yang memiliki kriteria seperti ini, dia adalah orang yang paling baik kehidupannya, adalah orang yang paling bahagia kehidupannya, karena dia bisa berjalan dengan cahaya dari kemampuan berpikirnya. Ketika dia melewati jalan-jalan yang gelap, persimpangan jalan yang berlubang, maka dengan cahaya dia berpikir tersebut, cahaya ilmu, maka Allah berikan dia kemudahan untuk menghindari lubang dan lika-liku jalan yang membahayakan. Dan dia mampu beramal untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Golongan yang kedua adalah golongan yang lemah kemampuan berfikirnya, lemah pula kemampuan beramalnya, sehingga dia adalah seburuk-buruknya manusia. Dia tidak mampu berpikir dengan baik, dia tidak memiliki ilmu yang bisa diandalkan untuk menuju Allah Azza wa Jalla, dan lemah pula amalnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seorang hamba dengan amalnya tersebut. Maka alangkah ruginya seorang hamba yang lemah pola pikirnya terhadap syariat Allah dan lemah pula ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Golongan yang ketiga adalah golongan yang dia diberikan kekuatan berfikir, mempunyai kemampuan untuk berfikir, tetapi dia lemah dalam kemampuan beramal. Tinggi kemampuan berfikirnya, dia adalah orang yang cerdas, tetapi kemampuan beramalnya adalah buruk. Maka yang seperti ini juga tidak cukup
untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan. Karena kalau kita lihat juga di antara orang-orang yang menyimpang di dalam agama, tidak jarang atau banyak mereka yang menyimpang tersebut adalah orang yang cerdas, punya kemampuan berpikir yang kuat, tetapi ketika lemah dalam beramal sesuai dengan sunnah, maka hal itu menjadikan dia orang yang tidak selamat dalam kehidupannya. Golongan yang keempat adalah sebaliknya. Golongan yang dia tersebut lemah di dalam ilmunya, di dalam berfikirnya, tetapi dia semangat di dalam beramalnya, kuat di dalam beramalnya, sehingga dia beramal tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Karena itu berkata para ulama, sungguh kebaikan tersebut adalah dengan mengikuti para salaf, yaitu beramal dengan amalan mereka. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, dan segala keburukan tersebut karena kebid'ahan yang dilakukan oleh generasi-generasi setelah para salaf. Maka di sini ingat kembali beliau sebutkan manusia memiliki dua kemampuan ini. Allah berikan dia dua kemampuan ini, kemampuan berpikir dan kemampuan untuk beramal. Kalau seorang ingin bahagia hidupnya, dia harus gunakan dua anugerah yang Allah berikan ini, diisi kemampuan berpikirnya tersebut dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian dihiasi amalannya tersebut, kekuatan beramal tersebut dengan amalan yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jal, yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, pertanyaannya adalah bagaimana seorang hamba bisa memperoleh kemampuan berpikir yang baik. Karena mau tidak mau, kita sebutkan tadi ada kemampuan berpikir, ada kemampuan beramal. Kemampuan beramal ini sejatinya sangat didukung oleh kemampuan untuk berpikir. Pertanyaannya, bagaimanakah seorang itu bisa menguatkan daya fikirnya? Bagaimanakah cara dia meraih kesempurnaan di dalam berfikirnya? Bagaimanakah dia mampu mengolah anugerah berfikirnya tersebut dengan pola yang sempurna? Al-Imam Ibnul Qayyim selanjutnya menyebutkan, kesempurnaan kemampuan berpikir hanya dapat diperoleh dengan 5 cara. Ingat, kita ini membahas Al-Fatihah, jadi kita tidak akan keluar dari Al-Fatihah. Poin yang beliau sebutkan ini ada di dalam Al-Fatihah yang beliau aturkan di muka. Kesempurnaan berpikir diraih dengan 5 perkara. Pertama, kalau seorang itu ingin meraih kesempurnaan dalam berpikir, pertama dia harus kenal siapa penciptanya. Dia harus yakin bahwasanya dia itu ada bukan tiba-tiba. Dia itu ada bukan dengan sendirinya. Dia ada bukan atas kehendak dirinya, tetapi dia ada karena Allah yang Maha Mencipta. Al-Khaliq, yang menciptakan dirinya. Al-Bari, yang menciptakan dirinya, yang mengadakan dirinya. Ketika seorang hamba ingin meraih kesempurnaan dan kesempurnaan dalam kemampuan berpikir, hendaknya dia kenal siapa penciptanya. Karena ketika dia tidak kenal siapa penciptanya, bagaimana mungkin dia akan sempurna akalnya, akan sempurna bola pikirnya, ketika dia tidak tahu siapa yang menjadikan dirinya, siapa yang mewujudkan dirinya, siapa yang menciptakan dirinya. Seorang yang tidak kenal siapa Rabbnya, bagaimana mungkin dia akan berilmu dengan keilmuan yang besar. Kemudian syarat yang kedua, dia harus kenal nama dan sifat Rabb yang menciptakannya. Pertama dia kenal Rabbnya, yang kedua setelah dia tahu, oh yang menciptakanku adalah Zat yang maha hidup, Al-Khaliq, Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua dia harus kenal nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Karena bagaimana mungkin dia menuju kesempurnaan berfikir sementara dia tidak kenal nama Rabbnya, dia tidak kenal sifat Rabbnya. Bagaimana mungkin dia akan berpikir dengan baik, berhusnudzan kepada Allah ketika dia tidak tahu bahwasanya di antara nama Allah adalah At-Tawwab, yang menerima ampunan, yang menyukai hamba yang bertaubat, Al-Ghafur, yang mengampuni dosa, Al-Afu, yang memaafkan. Bagaimana mungkin dia akan meraih kesempurnaan berfikir ketika dia tidak tahu bahwasanya di antara sifat Rabbnya adalah
mengasihi hamba-hambanya, menyayangi hamba-hambanya, memelihara hamba-hambanya, memberikan nikmat kepada mereka, melindungi mereka dari syaitanir rajim. Ketika seorang hamba jauh dari pengetahuan terhadap nama dan sifat Allah, maka dia akan jauh dari kesempurnaan akalnya. Karena itu kita lihat dalam sejarah umat manusia, dalam sejarah umat Islam, kelompok-kelompok yang keluar dari tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang mereka cerdas, pandai, tetapi celah mereka dalam memahami nama dan sifat Allah menjadikan mereka terbukti sebagai orang yang tidak sempurna akal pikirannya. Maka alangkah baiknya setiap harinya seorang hamba itu berusaha dia menyisihkan waktunya sekian puluh menit, dia pelajari nama Allah, dia kenali nama ini, dan dia pahami apa maksud dari nama ini dan apa maksud dari sifat ini. Karena semakin kenal dia kepada Allah Azza wa Jal, semakin bahagialah hidupnya. Karena takdir yang Allah ciptakan untuk seorang hamba, ketika hatinya harus berduka, ketika jiwanya harus berkabung dengan lara, ketika jasadnya seperti dihimpit, disayat dengan luka-luka yang begitu banyak, maka dengan dia mengenal nama Allah, dia akan tahu bahwasanya Allah tak mungkin menyiksa dirinya. Syarat yang ketiga menuju kesempurnaan berpikir adalah seorang hamba itu harus tahu mana jalan yang mengantarkan dia kepada Allah, mana jalan yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang hamba tidak tahu mana jalan yang bisa menyampaikan dia kepada Allah, bagaimana mungkin dia akan menjadi orang yang sempurna berpikirnya? Karena orang yang sempurna kemampuan berpikirnya adalah orang yang pikirannya tersebut menyelamatkan dia, mengantarkan dia kepada jalan keselamatan, kepada ghayah, tujuan, matlamat dari kehidupan yang berakhir dengan kekekalan di surga. Seorang hamba ketika dia ingin membuktikan bahwa kemampuan berpikirnya itu sempurna atau tidak, lihatlah jalan yang dia titi, apakah menyampaikan kepada Allah, ataukah mungkin jalan yang tidak direstui oleh Allah, ataukah jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, ataukah jalan ini adalah jalan yang dia ternyata menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyara al-muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kenali jalan yang kita tempuh. Dan cara mengenalnya adalah kita mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah. Dengan itu kita akan tahu bahwasanya Allah juga memiliki jalan yang harus kita ikuti, di antara jalan-jalan yang harus kita jauhi. Kemudian syarat yang keempat untuk menuju kesempurnaan dalam kemampuan berpikir adalah mengetahui rintangan-rintangan yang ada di jalan itu. Ketahuilah bahwasanya semua jalan, baik jalan baik maupun jalan yang buruk, ada rintangannya. Semua jalan itu ada sekat-sekatnya, ada duri-durinya, ada yang mencaci, ada yang memuji, ada yang menghina, ada yang mencela. Semua jalan seperti itu. Bahkan ketika orang menempuh jalan buruk pun, jalan kemaksiatan pun, dia akan dapatkan kesusahan sebenarnya di situ. Justru sebenarnya kesusahannya tersebut sangat menyesakkan jiwa. Nah, ketika seorang ingin menuju kemampuan berpikir, dia harus tahu bahwasanya jalan dia menuju Allah itu bukan seperti jalan tol yang begitu gampang untuk dilalui. Dia harus tahu bahwasanya jalan menuju Allah yang sedang dia jalani itu dulu pernah dijalani oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Pernah dijalani oleh para sahabiyat, bahkan dijalani oleh para nabi dan rasul. Sejarah kehidupan para nabi dan rasul, pengikut para nabi dan rasul, bahwasanya untuk menuju kepada Allah, meniti jalan menuju Allah Azza wa Jal, ternyata mereka dapatkan, mereka harus mengorbankan air mata yang tidak terkira, bahkan darah seperti tidak berguna lagi untuk sebagian manusia. Bahkan kita lihat bagaimana syahidah al-ula, wanita yang pertama syahid dalam Islam, Sumayyah, ditusuk oleh majikannya dengan rasa yang tidak ada peri kemanusiaan. Seorang ketika dia menuju kepada Allah,
Dalam bahasa kita saat ini oleh sebagian orang disebut dengan hijrah, yang dipopulerkan hashtagnya dengan kata hijrah. Ketahuilah bahwasanya jalan hijrah yang kau sebutkan tersebut, dia tidak selamanya berisikan dengan taman-taman bunga. Tidak selamanya dia dihiasi oleh intan dan permata. Tidak selamanya engkau harus menelan air yang manis. Terkadang engkau harus menelan kepahitan. Terkadang engkau harus meniti duri. Terkadang engkau harus duduk di atas tempat yang di situ engkau merasa tidak nyaman duduk di atasnya. Karena sejatinya seorang ketika dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla, dia bukan hanya diuji lahiriahnya, tetapi dia diuji keimanannya. Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibebaskan leluasa mengatakan kami beriman ya Allah, tetapi mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kata Allah, kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah tahu siapa yang jujur di dalam perbaikan dirinya, dan Allah tahu siapa yang dusta di dalam hijrahnya itu. Makanya ketahuilah bahwasanya kalau engkau ingin menuju kesempurnaan berfikir, kau harus tahu bahwasanya jalan menuju Allah itu memiliki rintangan-rintangan. Bahkan rintangan tersebut terkadang datang dari orang-orang yang dekat dengan kita, dari famili kita, dari keluarga kita, dari kerabat kita, dari sahabat kita. Bahkan rintangan tersebut muncul dari diri kita sendiri. Kemudian yang kelima, untuk menuju kesempurnaan berpikir, seorang hamba harus mengetahui aib dirinya. Dia harus tahu dirinya itu bagaimana sih sebenarnya, dan dia harus tahu bahwa dirinya tersebut memiliki aib-aib. Karena itu ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Ula, bahwasanya ada dua perkara yang harus selalu kita ingat dalam kehidupan ini. Atau ada dua perkara yang harus selalu kita ingat dalam kehidupan ini. Pertama, yang harus kita ingat adalah ingatlah kebaikan-kebaikan orang kepada kita. Ingatlah kebaikan-kebaikan orang terhadap kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang memberikan, menghaturkan, mempersembahkan kebaikan kepada dirimu, maka balaslah dia. Ketika kalian tidak bisa membalas, kata Nabi SAW, ucapkanlah jazakallahu khairah. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dua hal yang harus kita selalu ingat. Pertama, ingatlah kebaikan-kebaikan orang. Yang kedua, ingatlah selalu keburukan-keburukan kita. Ingatlah selalu keburukan-keburukan kita. Karena subhanallah, semakin dekat dengan hari hancurnya bumi ini, manusia membalik keadaan ini. Dia lupa dengan aibnya, tetapi dia lebih ingat kepada kebaikan-kebaikannya. Allahul musta'an. Maka kalau kita ingin menuju kesempurnaan berfikir, orang yang pandai dalam pola pikirnya adalah orang yang tahu kualitas dirinya. Allah mengatakan, balil insan ala nafsihi basirah. Sungguhnya manusia itu sebenarnya dia tahu kadar dirinya. Walau alqa ma'azira, walaupun dia berikan alasan untuk membela dirinya, dia tahu bahwa dirinya tersebut penuh dengan aib. Bagaimana ketika dirinya tersebut dipenuhi dengan rasa ujub terhadap kemampuannya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka orang-orang yang meninggikan dirinya, lagi membanggakan dirinya. Bagaimana ketika dia berjalan di muka bumi dengan nikmat Allah yang diberi, tetapi dia hasad. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ma khala jasadun min hasad. Jasad tersebut tidak akan lepas dari hasad. Semua fisik kita ini akan terkena penyakit yang disebut dengan penyakit hasad, penyakit dengki. Walakinnal karim yukhfi wal laimu yubdi. Tetapi jiwa yang mulia ketika terkena hasad, dia sembunyikan hasad tersebut, dia kalahkan hasad tersebut.
Tetapi jiwa yang hina, dia lampiaskan hasad tersebut, dia nampakkan hasad tersebut. Maka agar kita menjadi orang yang sempurna akalnya, umat al-Islam, ketahuilah diri kita. Tidak ada hal yang terbaik untuk kita ingat setelah mengingat Allah. Camkan ucapan ini. Tidak ada perkara yang lebih baik kita ingat setelah mengingat Allah kecuali mengingat dosa-dosa kita. Kecuali mengingat dosa-dosa kita. Bukankah Allah Rabbul Alamin menyatakan di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu sejatinya malam dan siang selalu berdosa. Tidak ada kehidupan kalian di hari itu kecuali kalian penuh dosa. Makanya berkata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung seorang hamba yang mendapatkan di dalam catatan amalnya banyak ucapan istighfar. Sungguh mulia Rasul SAW yang menuntun kita untuk beristighfar ketika setelah melakukan ibadah yang agung. Ketika kita mulai ibadah salat dengan lafaz Allahu Akbar, kemudian kita tutup salat tersebut dengan Assalamualaikum. Ketaatan yang besar yang kita lakukan ini. Tetapi apa kata Rasul? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Menyadarkan kita, tuntunan Rasul ini menyadarkan kita bahwasanya bahkan dalam ibadah kita sendiri kita berdosa. Tidak jarang di dalam melakukan ibadah kita berdosa. Tidak jarang ketika melakukan ketaatan kepada Allah justru kita lalai dari Allah Azza wa Jalla. Ketika itu dalam ibadah, ketika itu dalam ketaatan kepada Allah, maka kemungkinan aib kita itu lebih banyak ketika tidak dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka 5 perkara itu perhatikanlah. Kenali penciptamu, kenali nama dan sifatnya. Kemudian kenali jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketahuilah bahwa jalan itu penuh rintangan. Dan selanjutnya ketahuilah kadar dirimu dan begitu banyaknya aibmu. Melalui 5 macam perkara ini, atau melalui 5 perkara ini, melalui 5 macam pengetahuan ini, kemampuan berpikir seorang menjadi sempurna. Orang yang paling mengetahui dan memahami kelima makrifat di atas, pengetahuan di atas, dia berhak dinobatkan sebagai orang yang paling alim dan orang yang paling luas pengetahuannya. Sehingga endingnya adalah dia akan takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah yang paling kenal kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, yang paling penting bagi seorang hamba pertama kali dalam proses dia menuju Allah, dia harus tingkatkan kemampuan berfikirnya. Kemampuan berfikir yang bagaimana? Apakah kemampuan berfikir dalam memecahkan perkara-perkara dunia? Bukan. Apakah kemampuan berfikir dalam memecahkan perkara-perkara yang aneh? Bukan. Tetapi kemampuan berfikir yang menjadikan jiwa ini tunduk kepada Ar-Rahman. Kemampuan berfikir yang menyadarkan bahwasanya dia tidak berdaya tanpa Allah. Kemampuan berfikir yang mengatakan kepada dirinya dengan penuh pengakuan bahwasanya dia akan hancur tanpa rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian barulah dia mengembangkan kemampuan beramalnya. Bagaimana cara mengembangkan, meningkatkan kemampuan beramalnya? Bagaimana agar kemampuan beramalnya itu menjadi sempurna? Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan kesempurnaan, sedangkan kesempurnaan kemampuan beramal hanya dapat diraih dengan menjaga dan menunaikan hak Allah dengan ikhlas dan benar dan terus berkesinambungan. Berarti di sini beliau sebutkan agar sempurna amalmu, engkau harus beramal dengan ikhlas. Itu pertama. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yaitu benar. Dan yang ketiga adalah istiqamah. Istiqamah. Di antara menjaga keistiqomahan iman adalah menjaga keistiqomahan lisan dan hati.
Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanul abd hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan sempurna atau tidak akan istiqamah, tidak akan lurus iman seorang hamba sampai luruslah lisannya. Karena itu para ulama mengucapkan sebaik-baik yang diucapkan oleh lisan adalah kalamur rahman, Al-Quran. Tidak sempurna, tidak akan lurus, tidak akan istiqamah iman seorang hamba sampai istiqamah lisannya. Wala yastaqimu lisanul abdi hatta yastaqimu qalbuh. Dan tidak mungkin lisan seorang hamba itu lurus, istiqamah sampai hatinya lurus dan istiqamah. Subhanallah. Sejarah di dalam mempertahankan hidayah, banyak kisah-kisah yang mengajarkan kepada kita bahwasanya hidayah tersebut adalah bukan hak beli kita. Kita tidak bisa mampu mematenkan, kita tidak bisa menjadikan hidayah itu menjadi hak paten kita. Sejarah membuktikan bahwasanya dengan tidak istiqamahnya lisan dan hati menjadikan orang di akhir hayatnya terlempar di dalam api neraka yang tidak pernah merasa kenyang terhadap bahan bakarnya, yaitu manusia dan batu. Maka kita harus beramal, dan amal tersebut harus ikhlas, dan amal tersebut haruslah benar sesuai dengan tuntunan Rasul, dan amal tersebut haruslah continue, istiqamah. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang terus istiqamah dilakukan walaupun sedikit demi sedikit. Dan Nabi SAW mengatakan, innallaha ahabba idza amilal abdu amalan an yutkinah atau kama qala. Sesungguhnya Allah itu menyukai seorang hamba ketika dia melakukan sebuah amalan, dia tekunkan amalan tersebut. Dia giat, dia terusi, dia continue, dia istiqamah. Walaupun amalan tersebut adalah amalan yang sedikit. Dan subhanallah, Allahu Akbar, Maha suci Allah dan Maha besar Allah. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada umat Islam adalah Allah menjadikan syariat Islam itu banyak macamnya. Allah tidak menjadikan syariat Islam itu hanya satu model, satu macam, tidak. Allah tidak menjadikan Islam itu hanya salat. Allah tidak menjadikan Islam itu hanya zakat. Allah tidak menjadikan Islam itu hanya puasa. Allah tidak menjadikan Islam itu hanya haji dan umrah, tidak. Tetapi Allah jadikan syariat Islam itu beraneka ragam agar orang yang tidak mampu berhaji, dia mampu, bisa jadi dia mampu berumrah. Orang yang tidak mampu bersedekah, bisa jadi dia bisa berpuasa. Orang yang tidak mampu untuk salat di malam hari, qiyamul lail, mungkin dia mampu untuk salat sunnah di siang hari, duha dan sebagainya. Dan ini adalah rahmat Allah yang harus kita syukuri. Kemudian beliau menyebutkan, begitu pula dengan mensyukuri anugerah Allah, senantiasa merasa kurang dalam mempersembahkan ibadah dan pengabdian kepadanya, bahkan merasa malu untuk menghadapnya dengan mempersembahkan ibadah dan pengabdian itu, sebab keduanya masih belum memadai. Maksud beliau rahimahullah adalah di antara cara menuju kesempurnaan di dalam beramal, menuju kesempurnaan di dalam beribadah adalah seorang hamba tersebut harus yakin seyakinnya bahwasanya ibadah dia yang dia persembahkan kepada Allah itu adalah sangat minim ketika dibandingkan dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Dia harus tahu bahwasanya andaikan surga Allah itu ditukar dengan amalannya seumur hidupnya, dia tidak akan pernah masuk surga Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika seorang hamba ingin meraih kesempurnaan akal, dia harus datang kepada Allah dengan rasa malu yang dia yakin, ya Allah, aku berusaha ikhlas kepadamu tapi aku malu, karena sejatinya ibadah ini tidaklah seperti yang engkau inginkan. Subhanallah. Karena itu umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kalaulah kita lihat kehidupan kita,
Kemudian kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam, yang diampuni dosa beliau yang telah lalu dan akan datang ketika masih hidup. Tapi ternyata amalan beliau, subhanallah, amalan yang tidak terputus. Bahkan beliau beramal sampai kaki beliau membengkak dan pecah. Bahkan beliau harus berpuasa begitu seringnya. Bahkan beliau yang harusnya lebihlah bahagia, lebih pantaslah hidup beliau itu bahagia daripada sekian banyak raja-raja dunia, tapi beliau hidup dengan kehidupan yang sangat tawadhu, yang mengajarkan kepada kita bahwasanya kehidupan seorang Rasul yang begitu sempurna pengabdiannya ini kepada Allah ternyata tidak bisa menukar amalan dengan surga. Beliau pun masuk surga itu dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan dalam beramal, bawalah sebuah rasa, hadirkan sebuah rasa bahwasanya ibadahku di hadapan Allah ini adalah bukan untuk membalas jasa Allah kepadaku. Orang tua kita adalah salah satu tanda, alamat bahwasanya seorang anak tidak bisa membalas jasa seorang yang disebut dengan ayah dan ibu. Kalau itu adalah jasa manusia yang pengabdian mereka kepada kita terbatas, bagaimana dengan anugerah Allah Azza wa Jalla kepada kita? Maka hadirkanlah rasa malu di dalam ibadah. Bukan merasa malu yang menunda kita untuk ibadah, bukan. Bukan rasa malu yang mencegah kita untuk taat, bukan. Tapi rasa malu yang bisa memotivasi kita untuk banyak ibadah dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba hendaknya menyadari bahwa tidak ada jalan lain untuk menyempurnakan kedua kemampuan itu, yaitu kemampuan berfikir dan kemampuan beramal, kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dengan kesadaran itu dia akan sangat membutuhkan petunjuk menuju jalan yang lurus, yakni jalan yang tujukan kepada wali dan orang-orang terdekat. Di samping itu dia akan sangat membutuhkan bimbingan Allah agar tidak menyimpang dari jalan itu, baik penyimpangan itu disebabkan oleh rusaknya kemampuan berfikir sehingga terjerumus ke dalam kesesatan, atau disebabkan oleh rusaknya kemampuan beramal mengakibatkan dirinya layak mendapatkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Nanti beliau akan jabarkan poin-poin ayatnya. Di sini beliau kemukakan secara global dulu. Tadi beliau sebutkan bahwasanya kita harus sadar bahwa proses kita menuju kemampuan berpikir dan menuju kemampuan beramal itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Makanya sebaik-baik permohonan setelah minta ampun kepada Allah adalah mohon pertolongan di atas jalan hidayah. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita apa? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak, dan anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk mengikuti al-haq itu, dan nampakkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan anugerahkan kepada kami kemampuan untuk menjauhi jalan kebatilan tersebut. Karena umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa pertolongan Allah, kemampuan berfikir kita akan membawa kita kepada kesesatan dan penyimpangan. Tanpa bantuan dari Allah Azza wa Jalla, kemampuan kita dalam beramal ternyata menyesatkan kita dari tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Mari kita masuk ke ayat demi ayat. Di halaman selanjutnya beliau mengatakan, seseorang tidak akan meraih kebahagiaan secara sempurna kecuali dengan memiliki semua perkara di atas yang disebutkan di halaman sebelumnya. Dan seluruh perkara tersebut terkandung di dalam surah Al-Fatihah secara beruntun, secara urut. Pertama kita lihat ayat yang dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. 3 ayat di dalam surah Al-Fatihah ini, ayat kedua sampai ayat keempat, ini mencakup pokok yang pertama. Tadi ada berapa syarat untuk menuju kesempurnaan berpikir?
Ada 5. Yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, itu adalah nama Allah. Di nama pasti terkandung sifat. Maka ini adalah poin yang kedua, itu mengenal asma dan sifat Allah. Malik Yaumiddin, itu adalah raja hari pembalasan, pemilik hari pembalasan. Maksudnya Allah akan berbuat di situ. Di sini juga termasuk sifat-sifat Allah. Nah, itu adalah 2 poin tadi, yaitu mengenal Allah, kemudian mengenal nama dan sifat Allah. Nama-nama Allah yang tertuang di dalam surah atau surat ini, itu ada 3 nama besar Allah. Pertama adalah Allah. Yang kedua adalah Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman. Kenapa tidak Ar-Rahim? Sejatinya Ar-Rahim itu sama dengan Ar-Rahman. Beliau menyebutkan nama yang pertama yaitu lafzul jalalah, Allah, itu mengandung sifat uluhiyah. Allah itu artinya adalah ilah, al-ma'luh, yang disembah. Itu uluhiyah, tauhid uluhiyah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nama yang kedua yaitu Ar-Rabb, itu adalah diambil dari kata Ar-Rabb, Ar-Rububiyah. Ar-Rububiyah, yaitu perbuatan Allah Azza wa Jalla. Di antara perbuatan Allah, Allah menciptakan. Kemudian nama yang ketiga adalah Ar-Rahman, itu mengandung sifat kebaikan Allah, yaitu Allah pengasih, Allah penyayang, Allah dermawan, Allah memberikan kebajikan. Dan semua nama-nama Allah yang lain itu memiliki kaitan dengan 3 nama di atas. Jadi Ar-Rabb, Allah, kemudian Ar-Rahman. Semua sifat yang lain itu memiliki kaitan dengan 3 nama ini. Nah, tadi beliau sebutkan 5 syarat menuju kesempurnaan berpikir. Dan kita sudah ketahui 2 di antaranya. Yang pertama adalah mengenal Allah, kemudian mengenal asma dan sifat Allah. Kemudian perhatikan, sedangkan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini mencakup mengetahui jalan yang mengantarkan kepada Allah. Ini poin ketiganya tadi, syarat ketiga, mengetahui jalan yang mengantarkan kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mohon Allah menyampaikan kita kepada jalan tersebut. Jalan ini, kata beliau, hanya diperoleh dengan cara beribadah kepada Allah. Tidak mungkin seorang sampai kepada jalan hidayah kalau dia tidak beribadah kepada Allah. Tidak mungkin seorang akan sampai ke surga Allah, ke jalan petunjuk, jalan yang diridhoi oleh Allah, kecuali ketika dia beribadah kepada Allah. Makanya sebaik-baik cara untuk menambahkan kualitas hidayah kita, sebaik-baik cara untuk meningkatkan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita adalah dengan berada di atas jalur ibadah. Allah mengatakan, walladzi nahtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, Allah berikan kembali petunjuk kepada mereka. Artinya Allah tambahkan lagi hidayah. Orang yang sudah diberikan hidayah dan mereka mempraktekkan jalan hidayah itu, beramal, beribadah, Allah tambahkan hidayah yang lain. Kemudian apa? Kami berikan takwa kepada mereka. Makanya sebaik-baik jalan untuk meningkatkan kualitas hidayah adalah jangan lari dari jalan hidayah, tapi justru meningkatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jalan ini hanya diperoleh dengan cara beribadah kepada Allah semata, dengan melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhoi olehnya, dengan memohon pertolongan dalam melaksanakan ibadah tersebut. Dan ingat ya, seorang tersebut di antara ciri ibadahnya benar adalah dia dalam beribadah itu dia mohon pertolongan kepada Allah. Tidak mungkin seorang akan tulus dan ikhlas dalam ibadahnya kecuali dia mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi antara ibadah kepada Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah itu ibarat mata uang yang dia tidak bisa dipisahkan.
Itu poin ketiga tadi. Poin keempat, adapun firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di dalamnya terkandung penjelasan bahwa seorang hamba tidak punya jalan lain untuk meraih kebahagiaan kecuali dengan konsisten dan istiqamah dalam menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada jalan lain baginya untuk tetap istiqamah kecuali dengan petunjuk Rabbnya Azza wa Jal. Sebagaimana tidak ada jalan baginya untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah itu sendiri. Dengan demikian, kata beliau, tidak ada pula jalan baginya agar bisa lurus, konsisten dan istiqamah dalam menempuh jalan yang lurus itu kecuali dengan petunjuknya. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya jalan hidayah tersebut ada lika-likunya. Jalan hidayah tersebut ada lika-likunya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Nah, ayat terakhir ini, sebagian menganggap ini ayat terakhir, ayat yang ketujuh, berisi penjelasan tentang penyimpangan kedua sisi jalan yang lurus. Jadi jalannya lurus, tapi ada dua sisi yang bengkok. Di sini seorang harus tahu bahwasanya dia kadar dirinya dan aibnya dia harus tahu di situ. Kalau dia lupa dengan jati dirinya dan lupa dengan aibnya, maka dia akan mungkin menuju jalan orang yang tersesat atau dia menuju jalan orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka beliau sebutkan penyimpangan ke salah satu sisi jalan yang lurus tersebut merupakan penyimpangan menuju kesesatan yang mengakibatkan rusaknya pengetahuan, rusaknya ilmunya, rusak akidahnya tentang Allah. Sementara penyimpangan ke sisi lainnya merupakan penyimpangan yang mengakibatkan datangnya kemurkaan Allah dan rusaknya niat dalam amal saleh. Maka kesimpulannya, kata beliau, bagian pertama surah Al-Fatihah menjelaskan rahmat Allah, pertengahannya menjelaskan hidayah, dan akhirnya menjelaskan nikmat. Subhanallah. Bagian awalnya menjelaskan tentang rahmat Allah, kedua pertengahan menjelaskan tentang hidayah, ketiga menjelaskan tentang nikmat. Artinya apa? Kehidupan kita ini penuh nikmat. Semua kehidupan kita ini penuh nikmat. Bahkan bala yang Allah hadirkan adalah nikmat darinya subhanahu wa ta'ala. Bala yang Allah berikan itu diantaranya adalah nikmat pula dari Allah Azza wa Jal kepada orang yang bisa mengambil pelajaran dari hal itu. Kemudian yang terakhir di sini disebut oleh pentahqiq buku bahwasanya seorang itu, seorang hamba, dia berada di antara nikmat dan hidayah. Besarnya nikmat yang diraih seorang hamba itu tergantung pada hidayah yang dia peroleh. Maksudnya nikmat di sini adalah nikmat di dalam ketaatan. Nikmat di dalam ketaatan. Besarnya nikmat yang diraih oleh seorang hamba itu bergantung kepada besarnya hidayah yang dia peroleh. Jadi kalau kita ingin merasakan semakin lapang dada kita, perbesarkan hidayah kita. Kalau kita ingin merasakan bahwasanya di air mata itu ada bahagia, di balik luka itu ada ketenangan, di balik perpisahan itu ada hiburan, di balik kemiskinan itu ada kekayaan, di balik kelemahan itu ada kekuatan. Agar kita merasakan semua itu, caranya adalah kuatkan hidayah. Kenapa kita baru proses hijrah sebentar kemudian merasa tertekan? Karena hidayah kita minim. Kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika para sahabat mengatakan, ketika para sahabat merasakan bahwa musibah, siksaan dari orang kafir Quraisy yang ditujukan kepada mereka itu begitu besar. Kemudian sebagian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau segera minta pertolongan kepada Allah? Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya orang-orang sebelum mereka yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman sebelum kalian adalah dulu di atas kepalanya diletakkan gergaji, kemudian digergaji kepalanya hingga terbelah dua. Di antara mereka ada yang disisir dengan sisir besi, tetapi hal itu tidak merubah mereka dari jalan hidayah.
Tetapi kata Nabi SAW, tetapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Kenapa? Kecilnya musibah yang menimpa kita, kecilnya godaan dalam hidayah yang menimpa kita, kita anggap besar. Karena hidayah yang kita dapatkan itu masih kecil umat al-Islam. Besarnya nikmat di dalam jalan hidayah tersebut akan kita rasakan kalau hidayah kita besar pula. Dan bagaimana cara membesarkan hidayah? Besarnya hidayah diperoleh dengan besarnya rahmat yang dikaruniakan kepada seorang hamba. Jadi banyak-banyak memohon rahmat kepada Allah. Tanpa rahmat Allah kita binasa. Tanpa rahmat Allah kita binasa. Jadi kata beliau, kalau mau diurutkan, semua itu kembali kepada nikmat dan rahmatnya Allah. Semua kembali kepada nikmat dan rahmat Allah Azza wa Jal. Sedangkan nikmat dan rahmat Allah itu salah satu sifat yang identik dengan sifat rububiyahnya Allah, Rabb tadi. Artinya apa? Allah pasti pastikan di sini, perhatikan di sini. Artinya Allah pasti Maha Penyayang lagi Maha Pemberi nikmat. Allah itu pasti, kondisi apapun Allah penyayang dan pemberi nikmat. Selain itu, nikmat dan rahmat yang merupakan konsekuensi dari sifat uluhiyahnya. Artinya di antara sifat ketuhanan Allah adalah Allah pasti memberikan nikmat. Allah itu yang menyuruh kita menyembahnya, Allah pasti berikan nikmat, Allah pasti berikan rahmat. Artinya adalah Allah Azza wa Jal tetap menjadi ilah yang hak meskipun sebagian orang mengingkari dan orang-orang musyrikin mensekutukannya. Makanya umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, rahmat terbaik seorang hamba, rahmat terbaik yang diberikan kepada seorang hamba, dan nikmat yang terbaik yang diberikan kepada seorang hamba adalah nikmat dia merasa nyaman dalam ibadah. Merasa nyaman dalam ibadah adalah sebaik-baik nikmat. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di paragraf akhir, siapa saja yang dapat mewujudkan seluruh makna Al-Fatihah dari segi ilmu, dia paham, mengerti kandungan Al-Fatihah, dia memiliki ma'rifat, kenal tujuan dari Allah, dari firman Allah itu, kemudian dia beramal maupun perilakunya, niscaya dia akan mendapatkan keuntungan seutuhnya. Minimal Al-Fatihah ini kenapa disebut Ummul Kitab, Ummul Quran? Karena cakupan Al-Quran dikumpulkan di dalam surah Al-Fatihah. Dan ubudiyah, ibadah seorang hamba akan menjadi sama dengan ubudiyah yang dilakukan oleh hamba-hamba pilihan. Kalau kita ingin ibadah kita seperti ibadah orang-orang saleh, wali-wali Allah, maka amalkan surah Al-Fatihah. Bukan sekedar menjadi password dalam beramal. Sebagian orang menjadikan Al-Fatihah sebagai kata sandi di dalam amalnya. Bukan begitu. Tetapi amalkan realisasi dari makna dan tuntunan surah Al-Fatihah, yang tentu saja derajatnya berada di atas derajat para ahli ibadah pada umumnya. Artinya tidak sama orang-orang yang saleh dan orang-orang yang sekedar beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Demikianlah ma'asyiral musliman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Materi kita sampaikan hari ini kita tidak panjang lebar, hanya terpaku pada yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam bab ini. Tentunya yang kurang itu dari saya. Kesempurnaan adalah milik Allah Rabbul Ula. Jika ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.